Selamat pagi umat Tuhan, Shalom. Shalom. Pagi hari ini mari kita sama-sama siapkan segenap hati dan hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini untuk kasih setiamu, untuk berkat kesehatan, untuk berkat kesempatan sehingga kami ada di tempat ini. Bapa yang baik, layakan setiap hidup kami, untuk kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami. Dan kami rindu Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami membuka setiap hati kami. Kami persilahkan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa berkarya dalam setiap hidup kami. Menolong kami untuk kami datang kepadamu, nikmati hadirat-Mu, bahkan dengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari umat Tuhan pagi hari ini lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang kita perlukan, kita butuhkan dalam hidup kita. Di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Bangkit berdiri, lebih sungguh lagi arahkan hati kita kepada Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau
Dia. Mari ucapkan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Sebab Engkaulah sukacita dan pengharapan kami Yesus. Mari umat Tuhan, mari datang fokuskan hatimu pada Tuhan. Dan mari katakan, aku butuh Tuhan. Setiap waktu Kau sertai, ya Yesus, ya Yesus. Tuhan, sungguh kami perlu Engkau untuk memimpin setiap langkah hidup kami. Biar kami menjadi pribadi yang bijaksana. Biar kami menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang baik, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau ada waktu-waktu tertentu dalam hidup kami sombong. Kalau kami bisa lakukan semuanya karena kemampuan kami, karena kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, biarlah Tuhan selalu ingatkan kami untuk kami rindukan hadir-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari umat Tuhan, Kau yang mau hidupmu dipimpin, dibimbing selalu oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai bukti tanda engkau rindukan hadir Tuhan dalam hidupmu, untuk sertai setiap langkahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Sama-sama katakan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan
Allah kita Yesus namanya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Untuk kasih setiamu, kami umatmu bersyukur di hadapanmu. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama-sama saya katakan, amin. Shalom, shalom. Kasih tos kiri kanan katakan, Tuhan berkati kamu, Tuhan berkati kamu. Lebih sungguh lagi datang ke hadirat Tuhan, sebab Dia sukacita kita, Dia kekuatan kita dalam Tuhan. Kita sanggup melakukan perkara yang besar, amin. Sama-sama bersiap bersyukur. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku
kembali kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus-Nya untuk membentuk setiap hidup kita pagi hari ini. Ya Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk senangkan hati-Mu. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang agai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Waktu selanjutnya silakan pada senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Benar Bapa, inilah pengakuan kami. Kerinduan kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Allahku. Kalau Engkau telah melayakkan setiap kami, hingga saat ini kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu, dan tolong setiap kami yang hadir saat ini penuhi dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan juga hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Biarlah Engkau pakai Bapa. Terima kasih Allahku, sehingga saat yang indah ini kami boleh menikmati berkat Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap hidup kita. Sehingga pada kesempatan yang indah ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan 10. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 10 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang, 2 Korintus pasal 9
ayat 6 sampai dengan 10. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Yang menyediakan benih bagi yang menabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema besar kita pada bulan ini adalah kesehatan keuangan. Rasul Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 1 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saudara-saudara yang kasih. Karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan kudus, suatu persembahan yang menyukakan hatinya, mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu berat? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah telah memberikan segalanya, yaitu Yesus yang kita sembah, dia rela mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia memberikan segalanya buat kita, saudara yang percaya kepadanya. Itulah yang seharusnya yang selalu kita ingat buat kehidupan kita. Dan dialah yang sudah membeli kita, saudara dan saya, dengan darahnya di atas kayu salib. Sehingga hidup kita, saudara dan saya yang percaya kepadanya, seluruh kehidupan kita adalah milik daripada Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, seluruh kehidupan kita, termasuk yang namanya keuangan kita. Apa yang ada pada kita seluruhnya adalah milik daripada Allah yang kita sembah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, dengan pembacaan ayat firman Tuhan ini, kita belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Persembahan dan Perpuluhan. Berbicara mengenai masalah persembahan dan perpuluhan adalah masalah yang sangat riskan untuk dibicarakan. Kenapa? Ini masalah keuangan. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang kasih, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa 1/10 atau perpuluhan itu adalah hukum Taurat. Sehingga dalam perjanjian baru itu sudah dihapus atau tidak berlaku. Nah, tapi marilah kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam pembacaan ayat firman Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23, saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, celakalah kalian, hai orang-orang Farisi dan para pemimpin agama, kalian munafik, karena kalian memberi bersepuluhan untuk setiap daun selasi yang tumbuh di kebun kalian, tetapi mengabaikan hal-hal yang penting, yaitu keadilan,
belas kasihan, dan iman. Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini sangat jelas sekali dikatakan bahwa mengembalikan persepuluhan itu hukumnya wajib. Betul? Ini tadi loh. Hukumnya wajib. Nah, wajib itu adalah suatu keharusan. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita meneliti, maka kita tidak akan salah tafsir. Karena seringkali kita mendengar, kamu kalau mengembalikan persepuluhan itu kamu celaka, itu tidak berlaku, itu begini dan begitu. Tapi marilah kita akan pahami bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya kita mengerti dalam hidup saudara dan saya. Bukan menurut kemauan kita, pengertian kita sendiri. Tapi saudara dan saya harus belajar menurut apa maunya firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan semakin hari semakin mau berubah. Karena yang Allah mau hidup saudara dan saya, itu harus berubah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula, segambar serupa, di mana saudara dan saya dalam kehidupan kita haruslah semakin hari semakin mau berubah untuk menjadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kenapa Tuhan Yesus mengatakan celakalah kalian, orang Farisi dan pemimpin agama, sebagai orang yang munafik? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka mengajarkan persepuluhan, tetapi mereka mengabaikan hal-hal yang penting. Misalnya keadilan, belas kasihan. Nah, mereka hidupnya tidak adil. Mereka tidak ada belas kasihan. Pokoknya sudah mengembalikan persepuluhan, itu sudah hidupnya beres. Kemudian saudara, kalau ada orang tuanya yang hidupnya menderita, keluarganya menderita, tidak peduli, tidak ada belas kasihan. Lah inilah yang Tuhan Yesus ingatkan. Saudara-saudara yang kasih, dan dikatakan belas kasihan dan iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dikatakan semuanya harus dilakukan. Kebenaran firman Allah itu tidak bisa pilih-pilih. Yang ini senang aku lakukan, yang ini tidak. Tidak. Tapi semuanya harus kita lakukan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, perlunya dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya memahami dengan benar setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, di tempat ini kalau memang Bapak Ibu tidak punya uang, datang aja ke gereja. Saudara di depan sana tidak akan ditarik, belum persembahan, masuk nih persembahan, tidak akan. Saudara ngasih ya syukur, tidak ya syukur. Nah, tentang mengembalikan persepuluhan, saudara-saudara yang kasih, saya secara pribadi tidak akan pernah mendatangi saudara-saudara untuk minta perpuluhan. Ayo kamu bulan ini belum perpuluhan. Kamu belum perpuluhan, kamu belum. Nah, saya tidak akan pernah meminta dari dulu sampai sekarang. Karena saya tahu persis bahwa persembahan, persepuluhan itu adalah bukti kasih saudara kepada Tuhan. Itu adalah bukti kasih saudara menaati firman Tuhan. Itu adalah pribadi saudara, urusan saudara dengan Tuhan. Yang penting bagian saya mengingatkan terus supaya jemaat di tempat ini dari hari ke hari punya kesadaran, punya di dalam kehidupannya mau berubah, cara berpikirnya, sudut pandangnya mau berubah. Saya yakin dan percaya kalau di tempat ini
semuanya mengembalikan persepuluhan, maka akan bisa banyak yang bisa kita lakukan di tempat ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi saksi. Nah, untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Masalah persembahan, masalah perpuluhan, itu adalah urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita akan belajar prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam memberi atau mengembalikan persembahan dan perpuluhan. Poin yang pertama, menabur secara proporsional. Dalam ayat yang ke-6, proporsional adalah keseimbangan. Kalau nanti Bapak Ibu baca pelan-pelan, perhatikan baik-baik ayat tersebut. Bagaimanakah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya? Sudahkah di dalam kita, kehidupan kita masing-masing menabur secara proporsional? Sedikit atau banyak dalam ayat firman Tuhan ini tidak boleh selalu diartikan sebagai jumlah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan seorang janda miskin yang memberi dalam jumlah yang sangat-sangat kecil atau sedikit, yaitu hanya 2 peser, sedikit sekali. Nah, dipuji oleh Tuhan Yesus. Kenapa dipuji? Karena dia memberikan seluruh kehidupannya, nafkahnya. Karena di rumah sudah tidak ada lagi, itu yang bisa diberikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk itulah nominal itu tidak menjadi standar di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, di mana sedikit dan banyak itu lebih berbicara kepada proporsi dan keseimbangan, terutama motivasi hati kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memakai kata menabur dalam ayat firman Tuhan ini agar kita melihat pemberian bukan sebagai sesuatu yang merugikan atau mengurangi di mana kita merasa kehilangan keuangan kita atau sesuatu yang kita berikan. Tetapi sesuatu yang bisa tumbuh di kemudian hari bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita menabur sebiji jagung, 1 biji jagung, maka kalau itu tumbuh subur, maka jagung itu akan besar kemudian menghasilkan yaitu buah-buah jagung. Nah, saya yakin dan percaya jagung itu bukan hanya tumbuhnya 1, tetapi akan banyak saudara-saudara yang kasih. Nah, untuk itulah perlunya dalam setiap kehidupan kita dalam memberi itu adalah motivasi yang penting dalam hidup kita. Karena Allah mau hidup saudara dan saya yaitu menabur secara proporsional dari hati kita. Nah, itu yang perlu saudara-saudara yang kasih dalam setiap hidup kita masing-masing. Poin yang kedua, menabur dengan sukacita. Bapak Ibu nanti baca di dalam ayat yang ke-7 saudara-saudara yang kasih. Bagaimanakah Bapak Ibu saudara, sudahkah kita menabur dengan sukacita? Tuhan Yesus mengajarkan suatu kebenaran yang berbeda dengan dunia. Di mana saat dia berkata, apakah adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Nanti Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul 20 ayat 35.
Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini memang bertentangan dengan prinsip dunia yang seringkali dalam kehidupan kita hitung-hitungan. Saudara-saudara yang kasih, mengeluarkan sedikit dapat yang banyak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, cara kita agar bisa melakukan prinsip-prinsip di mana lebih berbahagia memberi daripada menerima, pertama-tama adalah menyadari bahwa pemberian dari Allah yang kita sembah adalah sangat luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, tanpa paksaan. Dia turun ke dunia, kemudian memberikan segalanya buat saudara dan saya, mati di atas kayu salib, saudara-saudara yang kasih. Nah, inilah kesadaran, inilah yang harusnya dalam kehidupan kita lakukan. Murah hati, kita rela memberi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan sukacita, tidak dengan paksaan, saudara-saudara yang kasih. Ini penting sekali di dalam setiap kehidupan kita, di mana dalam hidup saudara dan saya tidak ada paksaan. Kalau memberi itu dari dasar hati kita. Kita rasakan kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan lihat di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Sudahkah setiap saat kita memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan dengan sukacita, ataupun kita berbagi kepada orang lain dengan sukacita. Poin yang ketiga, menabur dengan iman. Ayat yang ke-10 nanti Bapak Ibu baca dengan baik-baik. Bagaimanakah dengan kita, Bapak Ibu saudara, sudahkah kita menabur dengan iman? Ketika seseorang menaati perintah Tuhan atau firman Tuhan dengan cara mengembalikan persepuluhan atau memberi persembahan, sebenarnya dia sedang mempraktekkan imannya kepada Tuhan. Dia tidak menggantungkan imannya pada pemberian Tuhan. Nah, ini seringkali di dalam setiap kehidupan kita ada mereka pengkhotbah yang mengatakan kalau mereka mengembalikan persepuluhan, maka nanti Tuhan akan kembalikan 30 kali lipat, 60, 90, 100 kali lipat. Nah, ini adalah hal yang jahat, di mana mengajarkan setiap saudara dan saya hitung-hitungan sama Tuhan. Kita berdagang sama Tuhan. Kalau aku memberi ini, nanti Tuhan akan mengembalikan lipat-lipat kali ganda. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita bukan berpengharapan kepada pribadi Yesus, tapi kehidupan saudara dan saya, pengharapan kita hanya kepada berkat, kuasa, dan mujizatnya. Ini masalah serius. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, tetapi ini akan membawa hidup saudara dan saya tidak sungguh-sungguh pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh menggantungkan, mempercayai Allah pribadinya. Yang Allah mau saudara dan saya mempercayai pribadinya. Sehingga dalam kehidupan kita, saudara dan saya di dalam hidup kita masing-masing, kita tidak akan pernah berdagang dengan Tuhan. Kalau aku sudah melakukan ini, apa yang Tuhan berikan kepadaku? Apa yang gereja berikan kepadaku? Nah, tapi marilah kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, kita bergantung kepada pribadi Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita mempercayai Tuhan Yesus dengan sepenuh kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Nah ini
Ini yang luar biasa. Sehingga iman kita benar-benar, saudara-saudara yang kasih, hanya kepada Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya kalau kita mempercayai Allah sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita, Dia sanggup menyediakan benih dan roti bagi kehidupan kita. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Seringkali kita menuntut apa yang Allah lakukan buat aku. Apa yang Allah bisa kerjakan buat aku. Kita lupa yang seharusnya di dalam hidup saudara dan saya. Apakah yang bisa kulakukan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah marilah. Kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Semuanya itu seizin Tuhan. Kenapa? Sehelai rambut ini pun dia itu tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan untuk itulah kalau kita mempercayai Allah yang kita sembah sepenuhnya bergantung kepada Dia, maka semua yang terjadi seizin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah untuk itulah bagian kita percaya. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Tapi ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Semakin hari, semakin mau berubah. Semakin hari, semakin hidup kita untuk seperti Yesus. Karena apa? Karena Bapak, Ibu, Saudara dan saya, setiap pribadi kita nantinya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap pribadi tidak boleh wakil, Saudara. Dan untuk itulah, selama masih ada kesempatan, selama Tuhan berikan kesempatan, ayo kita mau berubah dalam kehidupan kita. Sehingga benar, melalui seluruh kehidupan kita, keuangan kita, semuanya menyenangkan hati Allah. Karena saat kita bertemu dengan Dia nanti, maka Tuhan katakan, hai hambaku masuklah dalam surgaku. Itulah goal kita. Itulah yang kita inginkan. Karena saudara dan saya menyenangkan hati Allah setiap saat. Dan hidup saudara dan saya semakin berubah dan semakin berubah seperti Yesus. Terima kasih saudara-saudara yang kasih. Kita akan renungkan di mana prinsip-prinsip dalam memberi atau mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Poin yang pertama, menabur secara proporsional atau keseimbangan. Yang kedua, menabur dengan sukacita. Yang ketiga, menabur dengan iman. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini Yesus, Engkau sudah mengajarkan di dalam setiap hidup kami. Dan kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu yang luar biasa. Tuhan ampunilah kami, hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Tuhan jamah kami, Tuhan lawat kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk Engkau mengoreksi setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berikan kesempatan untuk setiap saudara datang kepada Dia. Ampunilah kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami. Tuhan, kami rindu Engkau Allah menjamah, jamah kami Tuhan. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur Tuhan. Kalau saat ini Engkau setelah mengingatkan setiap kami,
menyadarkan setiap kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin mau berubah, semakin hari semakin mau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Semakin hari hidup kami akan seperti Engkau Yesus. Terima kasih Allahku, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.